Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, rumah Slamet Effendi di bilangan Jatiroto, Lumajang tampak tenang. Ya, setenang pemiliknya bernama Slamet Effendi. Walaupun 4 jari tangan kirinya putus dan pergelangan kaki kanannya juga patah karena disabet oleh begal yang juga merampas motornya. Slamet Effendi memang bernasib naas, tetapi ada pihak yang peduli terhadap dia setelah mendengar dari organisasi penyandang disabilitas Lumajang yang menyampaikan informasi ini kepada Lazismu untuk memberikan pertolongan kepada Slamet Effendi. Begitu mendengar informasi ini, Lazismu langsung mengadakan rapat kilat dan meluncur ke rumah Slamet Effendi di Jatiroto untuk ngecek kebenaran informasi tersebut. Dan ternyata Slamet Effendi mengalami hal yang naas dan sebagaimana disampaikan oleh organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Lumajang. Lazismu lantas menawarkan jasa kepada Slamet Effendi untuk memasang kaki palsu. Setelah diberikan penjelasan, Slamet pun bersepakat dan setuju dengan gagasan tersebut, dengan program tersebut, sehingga Slamet menyediakan diri untuk diajak ke Prigen Bandaan di Pasuruan untuk melakukan pengukuran terhadap kakinya sebelum dipasang kaki palsu, yaitu di bengkel kaki palsu Cipta Protes miliknya Bapak Sucipto yang ada di Dusun Jawi, Gang Dawijaya, RT 2 RW 1 Jadiwetan, Prigen. Sekarang Slamet Effendi sedang dalam penantian pemasangan kaki palsunya dan ada harapan ke depan bahwa dia akan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya walaupun tidak 100% seperti semula. Tapi rencana pemasangan kaki palsu itu memberikan harapan besar. Dia akan bisa menatap masa depan dengan keyakinan dan optimisme. Itu sebabnya Lazismu Provinsi Jawa Timur, menurut direkturnya Bapak Dr. Jainul Muslimin, program pemasangan kaki palsu ini akan dikembangkan di Jawa Timur sehingga lebih banyak lagi orang yang mendapatkan layanan, dan kalau perlu nanti akan diusulkan ke pusat sehingga orang yang selama ini mengalami traumatik atau masa depan yang suram, dengan pemasangan kaki palsu itu nanti mereka akan ada harapan baru yang lebih menggembirakan. Lazismu Kabupaten Lumajang, menurut direkturnya Bapak Haji Muari MM, terus melangkah dengan berbagai sentuhan dan layanan kepada masyarakat luas. Di bidang kesehatan, pernah melakukan bantuan terhadap anak yang akan operasi karena jantung bocor di India, anak Lumajang. Kemudian pernah juga melakukan operasi katarak. Selain itu juga membiayai operasi hernia, ada pendarahan abadi yang tidak sembuh-sembuh, dan kemudian juga menolong
memberi kursi roda kepada beberapa orang yang kakinya bermasalah, memberi krek untuk memberikan penguatan terhadap mereka yang tidak bisa berjalan, dan program lain dalam bidang kesehatan. Ini sudah berjalan dengan baik dan masyarakat merasa terbantu oleh program ini. Termasuk juga program-program sosial, misalnya rehab rumah terhadap sejumlah rumah warga yang tidak layak di Tempeh dan di Kecamatan Senduro. Kemudian memberikan santunan kepada korban bencana alam baik di Rawo Kangkung, di Tempur Sari, dan di tempat lain, termasuk juga korban bencana alam yang berada di luar Lumajang, bahkan di luar Jawa Timur, antara lain di Banyuwangi. Bencana alam juga yang ada di Lombok, bencana alam yang berada di Palu, di NTB, di Papua, dan di tempat-tempat lain. Singkat kata, Lasismu akan terus memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat sehingga bantuan para muzaki bisa tersalur dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu, Lasismu juga bertandang memberikan layanan air bersih ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang yang mengalami kekeringan, dan bahkan ini menjadi program Jawa Timur. Berbagai kabupaten melakukan hal yang sama. Untuk Lumajang, air bersih dikirim ke Kecamatan Kadujoso, Kelakah, Kedung Jajang, kemudian Gucialit. Masyarakat menyambut dengan perasaan gembira karena mereka selama ini memang kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan bantuan dari Lasismu yang menampung dana dari para donatur dan kerjasama dengan Pemda Lumajang, masyarakat merasa terbantukan oleh program ini. Dalam bidang lain, Lasismu terus memberikan layanan termasuk di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Ada program pemberian seragam, sembako, dan honor kepada guru-guru yang selama ini misalnya honornya sangat minim, dibantu oleh Lasismu. Ada juga untuk anak didik, ada program beasiswa kepada mahasiswa dan beasiswa kepada anak-anak SD, SMP, dan SMA. Bahkan dalam bidang dakwah, Lasismu terus membantu para mubaligh, para dai untuk mendapatkan walaupun sekedar transportasi buat mereka. Kepada bantuan-bantuan yang lain yang sifatnya lintas negara, Lasismu juga membantu orang-orang di Palestina yang sampai hari ini belum mendapatkan kemerdekaan secara penuh dari Israel dalam penjajahan negara Israel, dan juga ikut membantu korban Rohingya. Dari sekian banyak program tersebut, masih ada yang sifatnya internal, misalnya membantu sarana dan prasarana masjid atau tempat-tempat ibadah Islam, seperti pengadaan pengeras suara atau sound system, membantu juga panti-panti asuhan yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya juga membantu warga fakir miskin yang selama ini sangat membutuhkan uluran tangan dari pihak lain. Lasismu yang memiliki mutu membantu untuk negeri benar-benar bukan teori, tapi telah melangkah dengan langkah yang nyata dan sangat signifikan bagi masyarakat luas.
Harapan masyarakat terhadap Lasismu, semoga nanti ke depan semakin banyak lagi orang yang menitipkan amanah kepada Lasismu untuk didistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga sama halnya orang yang hidup dalam satu komunitas yang saling tolong, saling membantu, bukan sekedar mendoakan tetapi langkah nyata, dan itu Lasismu sudah melakukan dan akan terus melakukan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.